Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana Ia telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga pada kesempatan kali ini saya dapat memenuhi tugas kuliah dengan mata kuliah tafsir Tarbawi, yaitu pada materi ayat ke-6 tentang surat At-Taubah ayat 60 dan ayat 103. Salawat beriringkan salam buat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berlafazkan doa Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah, langsung saja saya akan menjelaskan tentang materi ayat ke-6. Yang pertama saya akan membacakan surat At-Taubah ayat 60 dan 103. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillahi wa ibnis sabili faridatan minallah wallahu alimun hakim. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa salli alaihim innas salataka sakanun lahum wallahu sami'un alim. Shadaqallahul azim. Baiklah, itulah tadi pembacaan surat At-Taubah ayat 60 dan ayat 103. Selanjutnya saya akan mencoba mengartikan perkata dari surat At-Taubah ayat 60 dan ayat 103. Yang pertama ayat 60. Innama, sesungguhnya hanyalah, as-shadaqatu, sedekah, lil fuqara'i, untuk orang-orang kafir, wal masakini, dan orang-orang miskin, wal amilina, dan amil atau pengurus, alaiha, atasnya atau zakat, wal muallafati, dan para muallaf, qulubuhum, hati mereka, wafi, dan di dalam atau untuk, ar-riqabi, memerdekakan budak, wal gharimina, dan orang-orang yang berhutang, wafi, dan untuk sabili, jalan Allah, sabilillah, untuk jalan Allah, wabni, dan orang-orang as-sabili, dalam perjalanan, faridotan, ketetapan, minallah, dari Allah, wallahu, dan Allah, alimun, maha mengetahui, hakimun, maha bijaksana. Selanjutnya ayat 103. Khudh, ambillah, min, dari, amwalihim, sebagian harta mereka, shadaqatan, sedekah, tutahhiruhum, kamu membersihkan mereka, wa tuzakkihim, dan kamu mensucikan mereka, biha, dengannya, wa sholli, dan doakanlah, alaihim, atas mereka, inna, sesungguhnya, sholataka, doa kamu, sakanun, tentraman, lahum, bagi mereka, wallahu, dan Allah, sami'un, maha mendengar, alimun, maha mengetahui.
jika digabungkan semua arti berkata dari ayat 60 surah At-Taubah tadi, yaitu sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin ambil zakat yang dilunakkan nantinya, atau yang dimaksud dengan mualaf untuk memerdekakan hamba saya, untuk membebaskan orang yang berutang, untuk jalan Allah, dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana. Selanjutnya ayat 103 yang artinya ambillah zakat dari harta mereka guna membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka, sesungguhnya doamu itu akan menumbuhkan ketentraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui. Baiklah, itu tadi arti perkata dari surat At-Taubah ayat 60 dan ayat 103. Selanjutnya saya akan mencoba menjelaskan tentang tafsir surat At-Taubah ayat 60 dan ayat 103. Yang pertama tentang mustahik zakat, yaitu siapa saja yang berhak berhak menerima zakat. Pada ayat 60 diceritakan bahwa tentang orang-orang yang berhak menerima zakat atau mustahik zakat. Pada ayat ini ditegaskan bahwa orang-orang yang berhak menerima zakat yaitu orang fakir, orang miskin ambil zakat, atau orang yang bertugas dalam pengurusan zakat, orang yang dilunakkan nantinya. Orang yang dilunakkan nantinya ini maksudnya ialah orang yang baru masuk Islam atau mu'alaf, sehingga bertujuan untuk membujuknya agar imannya tidak goyah. Selanjutnya untuk memerdekakan budak hamba saya, orang-orang yang berutang. Orang yang berutang ini maksudnya hutangnya itu tidak dilarang oleh Allah atau yang tidak sesuai dengan tuntunan ajaran Islam, dan untuk sesuatu yang bersifat memperjuangkan agama Allah atau fisabilillah, dan orang-orang yang berada dalam perjalanan. Jadi di sini yang pertama yaitu orang fakir. Orang fakir itu adalah orang yang tidak punya apa-apa. Yang kedua, orang miskin adalah orang yang berkekurangan. Yang ketiga, orang yang bertugas membagikan zakat, atau yang sering kita sebut dengan amil zakat. Meskipun ia orang kaya, namun jika dia tidak mau, maka tidak mengapa dia menerima zakat tersebut. Yang keempat, mu'alaf, yaitu orang yang baru masuk Islam. Di sini pada ayat ini dikatakan bahwa untuk melunakkan hati orang yang baru masuk Islam ini, maka diberikanlah zakatnya. Dia diberikan zakat agar keislamannya bertambah dan juga bertambah kokoh, karena dia masih berstatus baru dan masih perlu dibujuk atau dilunakkan hatinya supaya imannya tidak mundur kepada sesuatu yang bersifat syirik. Selanjutnya budak hamba saya. Budak ini perlu diberikan zakatnya, yang salah satu kegunaannya yaitu untuk menebus perbudakannya. Selanjutnya orang yang berutang. Hutang di sini bukan karena sesuatu yang dilarang. Sesuatu yang dilarang ini misalnya orang tersebut berutang gara-gara narkoba. Hal itu merupakan sesuatu yang dilarang, jadi tidak wajib untuk diberikan zakatnya. Selanjutnya orang yang dalam memperjuangkan agama Allah. Misalnya tentara yang sedang berperang, maka wajib diberikan zakat. Bisa jadi orang yang berperang demi agama Allah ini yaitu para orang-orang yang menuntut ilmu, juga wajib diberikan zakatnya. Selanjutnya
Dan terakhir adalah orang yang sedang dalam perjalanan. Dia membutuhkan biaya, baik itu ongkos, makan, dan sebagainya. Selanjutnya, ketetapan orang yang berhak menerima zakat adalah ketetapan dari Allah, dan hal ini tidak bisa dirubah-rubah, yang mana Allah bersifat maha mengetahui segala-galanya, dan sesungguhnya pertimbangan Allah adalah pertimbangan yang sangat lurus, tanpa ada keselarasan yang menyimpang dengan maha kebijaksanaannya. Pada ayat 103 yaitu menjelaskan penerapan atau teknis membayar zakat tersebut, bagaimana cara-cara membayarkan zakat tersebut. Misalnya pada ayat ini adalah terdapat perintah tentang ambillah, yang dimaksudkan untuk orang yang punya kewenangan dalam penerimaan zakat ini, yaitu disuruh atau diberi perintah dengan kata ambillah. Hal ini maksudnya seperti harta yang wajib dizakatkan adalah harta yang telah sampai pada hitungannya atau pada nisabnya. Nisab ini adalah harta yang di luar kebutuhan dan telah sampai haulnya. Maksudnya maknanya wajib dikeluarkan zakatnya. Terdapat 3 macam kebutuhan itu, yaitu zariyat, hajiyat, dan yang terakhir tahsiniyat. Zariyat adalah kebutuhan dasar yang berkaitan dengan hidup dan mati seseorang. Misalnya dia perlu makan dan minum untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Yang kedua, hajiyat. Kebutuhan hajat ini bukan salah satu masalah yang besar bagi kehidupan seseorang. Jadi tidak mengganggu kehidupannya jika kebutuhan ini tidak terpenuhi. Yang ketiga atau yang terakhir, kebutuhan tahsiniyat. Kebutuhan tahsiniyat ini misalnya sudah mempertimbangkan gengsi, atau misalnya bukan sesuatu kebutuhan yang wajib untuk dipenuhi oleh seseorang, hanya gengsi untuk memenuhi kebutuhannya. Selanjutnya, zakat itu berguna untuk membersihkan atau menyucikan mereka. Maksudnya di sini ialah harta yang kita miliki itu yang telah sampai pada nisabnya merupakan terdapat hak orang lain yang sesuai juga dengan hitungan atau peraturannya juga, yang wajib kita keluarkan dan kita bagikan kepada mustahik zakat. Hal ini dikiaskan dengan harta itu menjadi bersih, karena tidak tergolong ke dalam mencampurkan harta itu dengan harta orang lain, karena ada hak orang lain di sana yang telah sampai nisabnya. Zakat itu juga bisa mensucikan mereka dan membuat diri mereka menjadi lebih baik, menyambung tali silaturahmi, terlepas dari sifat kikir, dan mendekatkan diri kepada Allah. Dan orang yang mengambil zakat itu disuruh untuk mendoakan orang yang memberikan zakat, sehingga membuat hati orang yang memberikan zakat ini menjadi tentram dan tenang. Sebab doa itu bisa membuat mereka senang, tentram, dan nyaman dalam memberikan zakat. Selanjutnya, kesimpulan pendidikan pada surat ini, yang pertama yaitu pendidikan tentang zakat. Di ayat ini mengajarkan kita tentang zakat, peraturan zakat, bagaimana kita mengaplikasikannya dalam kehidupan, atau bagaimana teknis pembagian zakat ini, dan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya, seperti misalnya menjaga tali silaturahmi terlepas dari sifat kikir atau dengki, dan juga mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terdapat poin-poin penting terhadap kesimpulan pendidikan pada ayat ini. Yang pertama, kewajiban mukmin yang mampu atau cukup nisab dan haulnya. Zakat itu suatu hal yang wajib bagi kaum muslimin yang mampu. Kewajiban ditetapkan langsung oleh Allah. Allah adalah zat yang maha segala maha mengetahui, maha bijaksana, dan maha mendengar.
Ini maksudkan bahwa perintah zakat ini adalah suatu penegasan yang diwajibkan untuk makhluk langsung dari sang Khaliknya. Ya, yang ketiga, manfaat atau keutamaan zakat. Membersihkan dan menyucikan diri. Maksudnya membersihkan dari dosa dan suci yang terkikis dari segala macam sifat tercela. Yang terakhir, teknis zakat. Zakat dikumpulkan oleh amil zakat atau orang yang bertugas mengumpulkan zakat, dan disunatkan mendoakan orang yang berzakat atau muzaki bagi orang yang menerima zakat atau mustahik zakat. Yang kedua, diserahkan kepada mustahik zakat atau asnaf yang 8. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, yaitu fakir, miskin, amil zakat, mu'alaf, budak hamba saya, garim atau fisabilillah, dan ibnu sabil atau orang yang sedang dalam perjalanan. Baiklah, mungkin itu saja penjelasan tafsir dari surat At-Taubah ayat 60 dan ayat 103. Sekian dari saya. Kalau ada salah dan jengkelnya, saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.